Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah basyiran wa nadhira. Salatan wa salamun alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa sadrina wa jala'a ahzanina waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Karena akhwat, insyaallah kita akan lanjutkan lagi belajar mata Imam Al-Jazariyah bersama Imam Muhammad Ali bin Yusuf Al-Jazari Al-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah. Sekarang kita sudah masuk Babur Ra'at. Baik. Kemarin kita sudah membahas tentang fizik riba al-tanbihat. Dan dalam sebagian cetakan namanya adalah tartik dan istiqmalul huruf. Ya. Intinya bab itu memang membahas tentang praktek dari penerapan makharijul huruf dan sifatul huruf yang telah kita pelajari pada pembahasan sebelum-sebelumnya, wabil khusus dalam materi tafsir tartik. Ya. Karena pembahasan tafsir tartik di bab di sini sangat sering terjadi kekeliruan bagi seorang qari, sehingga hal ini perlu diperhatikan agar tidak berlahan kopi apalagi lahan jali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-Imam Al-Taqamu maghfir lana wa liwalidina wa lisyaykina wa jami'il muslimina. Qala al-Imam Muhammad ibn Ali bin Yusuf Al-Jazari rahimahullah fi kitabihi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi al-amin. Babur Ra'at. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. Bab ini sedikit baiknya, hanya 3 bait, cuma pembahasannya panjang ya, yaitu bab seputar hukum ra'. Nah, kenapa dibuat bab tersendiri? Karena hukum ra' ini punya hukum khusus. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, bahwasanya huruf ra', begitu pula lam dan alif, bisa dihukumi tebal, bisa dihukumi tipis, tergantung kaidah yang mendasarinya. Dan kaidah-kaidah ini tidak akan didapatkan pada huruf-huruf yang lain. Karena dibuat bab khusus untuk menyederhanakan atau menjabarkan penjelasan terkait hukum ra'. Kata Imam Al-Jazari, waraqtiqir ra'a idza ma fusilat. Tarqiqkan huruf ra' ketika kasrah. Nah, yang didahulukan dalam pembahasan itu adalah yang tarqiq. Karena memang nanti kita akan jabarkan teorinya, yang menjadi pembahasan yang panjang adalah ketika tarqiq. Lalu yang lebih sedikit tarqiq, lalu yang lebih sedikit lagi nanti ada namanya wajihat. 2 cara baca, artinya bisa dibaca tafkhim, bisa dibaca tarqiq. Ketika tidak memenuhi kaidah tafkhim tarqiq. Oke. Kata Imam Al-Jazari, tarqiqkan huruf ra' ketika kasrah. Jadi belum mendahulukan pembahasan tarqiq, berarti mukhalafahnya, mafhum mukhalafahnya adalah berarti yang enggak kasrah, berarti itu tafkhim gitu ya. Yang perincian tentunya. Dan tarqiqkan huruf ra' ketika kasrah, kadzaka ba'dal kasri haitsu sakana. Begitu pula ketika setelahnya kasrah dalam keadaan sukun. Maksudnya ra'-nya itu datang setelah huruf kasrah. Jadi kaidah pertama untuk tarqiq ra' kasrah. Setiap ra' yang berharokat kasrah, baik itu di awal kata, tengah kata, akhir kata, maka dia dibaca dengan tarqiq. Lalu ada kaidah berikutnya, kalau ra'-nya itu datang setelah huruf-huruf tertentu yang harokatnya kasrah. Jadi ra'-nya itu menjadi objek.
Kalau tadi kan rohnya jadi subjek. Kalau yang roh itu roh idza ma sebenarnya adalah rohnya sebagai subjek. Artinya roh yang dibahas. Harokat roh yang dibahas langsung. Artinya roh yang menjadi peran aktif di dalam mentartibkan hurufnya sendiri. Nah, sementara yang bagian ini masih satu bait ya, tapi beda bagian. Bagian ajiz dalam bahasa ma'ruf adalah rohnya ini seakan-akan menjadi objek. Artinya rohnya ini tapi karena sebab tertentu. Sebab tertentunya adalah huruf yang lain. Huruf yang lainnya adalah ketika dia mengharokat kasroh, rohnya sukun. Jadi baca ir. Kalau tadi misalnya ri, ini bisa ri. Tiap kata ri, baik itu ri di awal, ri di tengah, ri di akhir, maka akan dibaca akan dibaca tarkik. Ya, tarkik kita ingat nanti kaidahnya bacanya seperti kita memipihkan ketika kita baca kasroh. Jadi jangan dibaca uri. Misalnya kata ar-riba, kata ar-riba. Ketika kita membaca tarkik, maka posisinya harus pipih. Ya, posisinya rohnya adalah posisi pipih sebagaimana ketika memipihkan huruf-huruf berharokat kasroh. Yang menjadi kekeliruan adalah tarkik itu dibaca dengan tafkhim. Posisinya bukan posisi tarkik, tapi posisi tafkhim. Tidak memipihkan kedua rahang. Jadi dibaca uriba, uri. Itu kan jadinya bunyi tebal. Gitu ya. Walaupun hurufnya benar, cuman sifatnya tidak benar. Gitu ya. Nah, maka tafkhim ini nanti dibahas harus dalam kondisi pipih. Atau misalnya nanti roknya sukun atau sakinah sebelumnya huruf yang kasrah, misalnya ir. Misalnya ada kata Fir'aun. Nah, jangan dibaca Fir'aun. Kalau Fir'aun itu kita mengembalikan posisi roh dalam keadaan tafkhim yang nanti ini ada pada harokat fathah atau dhammahnya roh. Gitu. Ya, jadi itu harus dibedakan. Nah, ini kaidah dasar pertama nih ya. Nah, apakah hanya ini saja? Tidak. Gitu. Nanti ada penjabaran ya, saya sudah buat tabel ya. Nah, berikutnya ilam takun min fadli harfi isti'la au kanatil kasratu laisat aslan. Nah, tapi di sini harus diberikan penegasan untuk yang bagian ini. Kan tadi dibilang ro sakinah sebelumnya kasroh, maka seluruh kaidah ro sakinah sebelumnya kasroh maka akan dibaca dengan tartib. Tetapi syaratnya apa? Ilam takun min qabli harfi isti'la. Syaratnya sebelumnya itu bukan huruf isti'la. Artinya bukan huruf yang khusus tintil. Gitu ya. Sebelum ro bukan huruf isti'la. Karena kalau sebelumnya huruf isti'la, maka nanti kaidahnya beda lagi. Misalnya sebelumnya huruf qaf, sebelumnya huruf dhad, sebelumnya huruf kha, termasuk kategori isti'la. Maka ini nanti kaidahnya berbeda, dia tidak masuk kategori tarqiq. Gitu ya. Syaratnya jadi sebelum ro sakinah, kalau mau dibaca tarqiq bukan huruf isti'la. Atau aukanatil kasratu laisat asla, atau bukan ro atau bukan harokat kasr yang asli. Nah, lawannya asli itu adalah aridah. Jadi ada harokat asliyah, ada harokat aridah. Harokat asliyah itu harokat yang memang pada asal katanya sudah ada. Gitu ya. Misalnya kata Fir'aun, atau misalnya kata mirsad, atau misalnya kata riba. Ya, yang baik tadi kaidah yang pertama atau yang kedua, itu kasroh pada roh atau huruf kasroh sebelum roh itu adalah asli. Artinya dalam asal katanya memang ada kasroh tersebut. Fir'aun itu memang asal katanya sebelum roh itu fa-nya berharokat kasroh, bukan harokat yang dibuat-buat. Yang lawannya apa namanya? Aridah. Jadi lawannya harokat asli apa? Aridah. Nanti kita juga akan apa namanya? Singgung kembali aridah itu di bahasa mat ya, ada mat arid disebut. Apa artinya arid? Artinya kalau secara bahasa itu arti palsu secara bahasa ya. Tapi secara istilah maksudnya terjadi harokat yang terjadi karena sebab tasrif derivasi kata ya, perubahan bentuk kata. Ya, misalnya nanti kita membahas kata rojaah. Rojaah yarji'u. Kalau dalam bahasa yang musyarrah dia polanya fi'il sulasi, bukan fi'il sulasi mujarrad. Rojaah yarji'u. Itu madhi dan mudhari'nya. Nah, kalau kita bikin tasrif ketiganya kan bisa fi'il amr, bisa
masdar ya kan. Kalau mazhab Kufah kan dia bilangnya amr. Kalau Basrah bilangnya masdar. Ya. Jadi kalau misalnya roja'a yarji'u pakai mazhab Kufah irji', ya kan. Nah, kalau misalnya Basrah roja'a yarji'u ruju', ya kan. Nah, apa namanya yang kita bahas ini adalah ketika diubah ke fi'il amr. Kan roja'a yarji'u. Jadi irji'. Nah, kasroh pada hamzah wasal sebelum kok. Hamzah wasal yang dibaca dalam bentuk alif ya. Itu kasrohnya terjadi karena sebab asrif. Jadi dibaca irji'. Dalam Al-Quran saya kita dapatkan surat Al-Fajr. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i. Irji'i. Di sini harokat kasrah pada hamzah wasalnya itu terjadi karena proses perubahan kata atau derivasi kata dari amadhi mudhari ke amr. Asalnya nggak ada. Baik, mohon maaf ya. Saya jadinya ganti lagi nih. Tadi udah, soalnya tadi laptopnya udah bisa, speaker ternyata tiba-tiba mati. Tadi saya sampai mana bicaranya yang terdengar? Putusnya di mana tadi ya? Jadi saya bisa ulangi. Fi'il amr kayaknya. Hah? Yang mana? Yang perubahan jadi fi'il amr. Oke, baik ya. Saya ulangi sebentar. Baik. Tadi kan dikatakan auka natil kasrotu laisat asla. Ya, jadi bukan kasroh yang asli. Maksudnya kasroh aridhoh karena sebab perubahan kata atau derivasi ya, berarti perubahan tasrif dari fa'il madhi mudhari amr. Misalnya irji'u, hamzah wasalnya pada di depan ro, sebelum ro itu bukan kasroh asli ya, artinya kasroh yang terjadi menyesuaikan harokat ketiga dari fi'il mudhari'nya. Roja'a yarji'u irji', gitu kan, seperti itu. Maka dibaca kasroh. Maka nanti kaidahnya dia apakah dibaca irji' atau irji' dengan tafsir atau tarkik. Nah, itu nanti kita akan bahas. Yang jelas nggak dibaca tarkik itu. Karena kan itu pengecualian ya. Berarti kan nggak dibaca tarkik. Kemungkinannya dibaca tafkhim atau dibaca dua cara baca kan gitu. Nah, jadi ini untuk kaidah dasar garis besar umumnya untuk tarkik itu gitu. Roknya kasroh atau rok sakinah sebelumnya huruf kasroh dengan catatan bukan huruf isti'la atau harokat kasroh aridhoh. Gitu ya. Nah, berarti kan mafhum mukhalafahnya, pemahaman yang terbalik ini kan adalah selain ini berarti tafkhim. Nah, ternyata enggak. Kita harus sempurnakan di bagian ketiga. Ya, di bagian apa namanya? Di bagian mat ya.
di bagian bait ketiga di mana? Di bab ro'at ini adalah bahwasannya wal khulfu fi firqin li kasrin yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Jadi pembahasan ini ditutup dengan pembahasan dua cara baca. Ditutup dengan pembahasan dua cara baca hukum ra. Artinya bisa dibaca tafkhim, bisa dibaca tarqiq. Nah, istilah ini khulf. Al-khulfu anhu artinya bisa dua cara baca. Wajahan. Artinya bisa kalau dibaca tafkhim maka jangan dibaca tarqiq. Kalau dibaca tarqiq jangan dibaca tafkhim. Yaitu apa contohnya? Ada dua cara baca yang ini jadi berarti berbeda ya. Artinya kalau dibaca tafkhim jangan dibaca tarqiq. Maksudnya pilih salah satu gitu. Walaupun secara kaidah mengakomodasi. Itu apa? Dalam kata firqin. Contohnya kata firqin likasrin yujadu karena ada kasroh. Jadi di sini kata firqin nanti ini bisa dibaca tafkhim, bisa dibaca tarqiq. Tapi nanti atau kalau dibaca wasol didahulukan tafkhim. Makanya tadi yang setoran ketika baca wasol maka dibaca tafkhim lebih baik. Walaupun dia boleh dibaca tarqiq dengan kaidahnya nanti. Kenapa dia boleh dibaca tafkhim tarqiq? Nah, lalu setelah itu wa akhfi dan yang semisalnya. Jadi apakah hanya kata firqin? Enggak. Ini satu contoh saja. Nanti ada contoh-contoh lain yang bisa kita kaji. Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Dan ringankan sifat takrir ketika bertasydid. Nah, ini pembahasannya adalah pembahasan sifat takrir. Jadi kalau ra tasydid ini jangan dibaca berlebihan. Jadi jangan sampai seperti uyubul qiraah. Aib bacaan Quran kemarin salah satunya apa? Hasramatur ra'at. Roknya getarnya berlebihan. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Itu berlebihan. Cukup. Ar-Rahmanir Rahim. Gitu ya. Diringankan takrir untuk sifat huruf. Ringankan sifat takrir untuk huruf ro. Nah, ini kan hanya 3 bait, bahkan sebenarnya hanya 2,5 ya pembahasan hukum tafkhim tarqiqnya dan wajahannya. Terus gimana perinciannya? Nah, di sini saya sudah buatkan. Kita bahas tafkhim dulu. Atau kita mungkin kalau ngikutin matan, maka pertama tarqiq dulu kan, kasroh. Setiap ro berharokat kasroh, yang dibahas hanya ro-nya saja ya. Nggak pengaruh kepada kata setelahnya atau sebelumnya. Maka dia harus dibaca tarqiq. Maka posisi tarqiq kita memipihkan kedua rahang kita sebagaimana posisi kasroh. I. Bukan u. Uri. Bukan uri. Tapi ri. Gitu ya. Jadi jangan dibaca misalnya kata karim. Kaurim. Gitu ya. Kaurim. Tapi karim. Rim. Ri. Bukan kaurim. Tapi karim. Dan segala macam. Gitu ya. Itu posisi tarqiq. Dan semisal juga sama. Karim. Contohnya karim. Ya ada segala macam. Oke, berikutnya. Kaidah yang berikutnya. Tadi apa? Kata ba'dal kasri haitsu sakanat. Ra sukun sebelumnya kasro asliyah. Dan setelahnya bukan huruf isti'la. Baik setelahnya ataupun sebelumnya ya. Jadi nanti bisa pembahasannya bisa setelahnya, bisa sebelumnya. Contohnya apa? Kata Fir'aun. Fir'aun. Di sini roknya sakinah, sebelumnya kasroh, setelahnya bukan huruf isti'la. Sedikit berarti saya koreksi tadi. Maksudnya tadi apa? Jadi maksudnya tadi Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat, ini maksudnya ilam takun min qabli harf isti'la. Maksudnya yang bagian ini min qabli harf isti'la maksudnya justru setelah huruf ra. Ya, jadi dia tidak didahului oleh huruf isti'la. Ya, contohnya nanti ada kirupos, firqin dan segala macam. Jadi bukan sebelum ra tapi justru setelah ra. Ya ini ya saya sudah ringkas di sini. Ra sakinah atau ra sukun sebelumnya kasrah asliyah dan setelahnya bukan huruf isti'la. Setelah ra kan ain kan. Ain ini kan huruf istifham. Dan fitah. Maka dia dibaca dengan tarqiq ra-nya. Fir'aun. Jangan dibaca Fir'aun. Jangan dibaca Fir'aun gitu ya. Berikutnya az-zikr. Nah, juga kaidahnya ini kaidah yang enggak ada di matan tapi sudah tersirat gitu ya. Jadi sebenarnya tidak hanya 2 ini. Ada lagi perinciannya di dalam matan itu hanya untuk meringkas kaidah umum yang mencakup yang lain.
Gitu. Contohnya yang belum terbahas secara tersurat tapi tersirat ada adalah ini. Ro sakinah sebelumnya sukun, sakunnya sebelumnya bukan huruf isti'la ya. Dan sebelum juga kasrah. Kata adzikir. Ya kan roknya asalnya kan misalnya di sini bisa dibaca adzikru, bisa dibaca adzikra, bisa dibaca adzikri, tergantung i'rabnya kan. Jadi kita ambil contoh di Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya kan? Dibaca dengan asalnya dibaca dengan tafkhim. Kenapa? Karena inna nahnu nazzalna dzikra, di situ roknya fathah. Tetapi ketika waqaf, maka ketika waqaf di situ kita melihat kaidah roknya di sini menyesuaikan tafkhim atau tarkik. Ternyata menyesuaikan tarkik. Kenapa? Karena ternyata ketika waqaf, roknya nggak dihidupkan, harokatnya harus disukunkan. Sebelumnya sukun, sebelumnya kasroh. Adzikir. Nah, maka ketika di waqaf, inna nahnu nazzalna dzikir. Gitu ya. Kalau di wasl lagi berarti inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Gitu ya. Seperti itu. Jadi ada kalanya ro itu dihukumi dari tinjauan huruf ro sendiri ketika wasol, tapi ketika wakof melihat kondisi lain. Terkadang kalau kondisi wakof bisa saja dia menyesuaikan kaidah yang berlawanan. Yang tadinya bisa dibaca tafkhim, ternyata bisa dibaca tarqiq ketika wakof. Contohnya seperti ini, az-zikr ya, dan segala macamnya. Lalu misalnya qadir, ro sakinah sebelumnya ya, ro sakinah sebelum ya sakinah, sebelumnya kasroh. Ya, dia kan sebenarnya masuk ke kaidah sebelumnya ya. Tapi diberikan perincian karena ya, yang ya itu adalah penopang dari harokat kasroh sebagai maddiyah, huruf maddiyah, maka rohnya dibaca tarqiq karena menyesuaikan ketipisan ya huruf sebelumnya, ya dan kasroh. Maka bukan dibaca qadiyaru. Nah, kadang saya dalam praktek talaki sering juga mendapati santri atau thalib itu bacanya begitu. Innallaha ala kulli syai'in qadiyaru. Nah, itu kurang tepat gitu ya. Karena itu malah menjadikan tarqiq malah itu menyalahi kaidah tarqiq dibaca dengan tafkhim yang sebenarnya tidak boleh dibaca tafkhim kecuali kalau qadirnya ini diwasal. Kan asalnya memang harokatnya dhammah ya, qadirun. Nah, misalnya kita ambil contoh di Al-Baqarah 20. Al-Baqarah 20. Ayatnya kan akhirnya kan setelah yakadul barqu yakhtafu absarahum terus bawahnya adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, di situ yang jadi pembahasan kalau kita wasol boleh nggak wasol? Boleh aja walaupun bagusnya kita wakaf ya. Boleh misalnya buat praktek ikhtibar untuk menguji. Coba diwasol dari qadirun ke ayat setelahnya ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Roknya dibaca tafkhim atau tarqiq. Nah, innallaha ala kulli syai'in qadirun ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ketika dewasa qadirun ya. Kalian ketemunya jadi idgham bigunnah. Maka ketika itu dibaca tafkhim. Kenapa? Karena roknya berharokat dhammah. Gitu ya. Ketika roknya punya harokat tertentu sementara ada kaidah yang lain ya yang itu menyalahi hukum asalnya, maka didahulukan hukum roknya. Didahulukan harokat hukum roknya ketika dalam keadaan wasal. Dalam keadaan qadir sama zikr nih. Karena ini asalnya roknya harokatnya misalnya kalau adzikr tadi di Al-Hijr 9, asalnya kan roknya fathah. Ini asalnya dhammah. Ketika wasal, maka yang didahulukan bukan kaidah ini, tapi didahulukan kaidah huruf roknya. Roknya fathah, roknya dhammah, maka dahulukan tafkhim daripada ketika apa? Ketika wasal. Tapi ketika waqaf, maka dahulukan hukum tarqiq karena roknya tidak dihidupkan harokatnya. Qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Az-zikr. Atau misalnya basir. Dan segala macam ya, banyak. Lalu berikutnya rok sakinah sebelumnya huruf kasrah. Maqabir. Ya, surat At-Takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Kalau waqaf maka jadi tarqiq karena roknya disukun. Kalau diwasol karena roknya fathah maka jadi tafkhim kembali. Hatta zurtumul maqabir kalla. Gitu ya. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun.
Kalau kita wasol, kalau waqaf maka dia menjadi tarqiq. Nah, untuk dua contoh pertama ini yang disebutkan di matan itu memang baik wasol ataupun waqaf harus tarqiq. Jadi karim kalau misalnya kita ada di akhir ayat tetap dibaca tarqiq karim, mau diwasol juga karim. Fir'aun juga sama, mau kita waqaf di kata Fir'aun atau mau misalnya diwasolkan dengan kata setelahnya waqala fir'aunu ya, misalnya ada ya setelahnya. Tetap aja Fir'aun tetap dibaca tarqiq. Adapun yang tiga ini menyesuaikan nanti wasol waqaf gitu ya. Nah, berarti selain ini adalah tafhim dulu sebelum kita ke wajahan ya. Berarti kalau tadi tarqiq itu tinjauannya kasrah, pokoknya kasrah. Intinya gitu ya. Kalau tarqiq cuma tinjauannya kasrah. Nah, kalau misalnya untuk yang apa? Untuk yang tafhim ya, untuk yang tafhim untuk yang tafhim maka tinjauannya tinggal dibalik, artinya bisa fathah bisa dhammah dengan perinciannya. Kalau tadi misalnya roknya kasrah itu adalah tafhim, berarti yang fathah dhammah pasti itu tafhim. F1. Kalau rok yang kasrah itu tadi tarqiq, maka yang fathah dan dhammah itu pasti tafhim. Contohnya apa? Ramadan. Nah, kita jangan baca Ramadan ya. Kalau Ramadan itu bahasa kita, udah vokal bahasa Indonesia Ramadan. Jadi kalau baca Quran, misalnya baca Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan, bukan Syahrul Ramadan. Dengan Syahrul Ramadan. Jadi jangan terbawa vokal bahasa Indonesia dengan dengan bahasa Arab di Al-Quran ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran dihahulukan vokal Arab ya, jangan vokal non-Arab ya. Jadi kalau dibaca Ramadan jangan dibaca Ramadan. Ruhama juga dibaca ruhama. Jadi ru itu udah tafkhim. Pokoknya begitu. Ru itu tafkhim. Nah, selainnya ini adalah pengecualian, bukan pengecualian, lawan dari kaidah yang sebelumnya. Kalau tadi misalnya sebelumnya kasrah, maka kalau sebelum fathah maka dibaca tafkhim Maryam. Jangan dibaca Maryam. Maryam. Al-Qur'an sebelum dhammah. Wal asr, lawan dari kaidah yang ketiga nih yang ditarqiq. Kalau tadi kan ro sebelumnya sukun, sebelumnya kasrah, tarqiq. Sekarang diganti yang kasrah diganti dengan fathah. Berarti dibaca dengan tafkhim. Wal asr, al-qadr. Nah, saya masih sering mendapati kadang justru kata al-qadr ya. Misalnya kita baca surat al-qadr. Apalagi ini sekarang kita ada masuk, insya Allah malam ini udah 10 malam terakhir. Biasanya imam-imam tuh sering baca apa? Surat al-qadr. Nah, yang harus diperbaiki itu kadang al-qadr itu dibaca tarqiq gitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Udah qadarnya jadi tarqiq, terus syahrnya roknya hilang. Syah. Kan syahr. Nanti kita tinjau bahasa gitu ya, bahasan dua huruf sukun di akhir kalimat harus jelas dua-duanya. Nah, itu sering jadi kekeliruan tuh imam-imam ya baca seperti itu. Ya, seharusnya jangan al-qadr, seharusnya al-qadr. Posisikan ro kembali kepada posisi tafkhim, bukan al-qadr posisi pipih ketika kasrah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Syahr, jelaskan hak baru ro, jangan syah, ronya hilang. Nah, kalau lailatul qadri baru itu ronya. Kenapa? Karena ronya kasroh dalam keadaan wasol dibaca tarqiq. Lailatul qadri khairun. Kecuali kalau kita wakaf lailatul qadr. Nah, tapi nggak boleh wakaf langsung ibtidak ya, harus diulang lagi. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, gitu ya. Begitupun al-asr ya, di juz'am. Kita sering baca di juz'am, kita banyak banget sering sekali membaca surat al-asr. Jangan dibaca wal asr. Innal insana lafi khusr. Dibaca tarqiq atau dihilangkan roknya. Ya, ini menjadi salah satu teori tahsin yang harus digalakkan adalah dua huruf sukun di akhir kalimat jangan menghilangkan huruf akhir.
Dalam hal ini misalnya kasus hukum ro saja, ro itu sering sekali terabaikan. Wal as innal insana lafi khus illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hilang semua ro-nya, itu lahan jali gitu ya. Nah, seharusnya wal asr, jelaskan shadnya masuk kepada ro dengan hukum tafkhimnya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, gitu ya. Ya, nanti insyaallah mungkin bisa kita praktek di talaki ya, sesi talaki setelah kita selesai materi matan. Ya, jadi intinya untuk kaidah ini harus tafkhim. Sufur sebelumnya dhammah juga sama. Nah, baru yang irji'u tadi. Yang tadi kan au kanatil kasratu laisat asla. Bukan kasrah apa asli. Jadi ini kan asalnya irji'. Roja'a yarji'u. Sebelumnya kasrah aridhah karena proses derivasi kata, perubahan bentuk kata atau tasrif dari mudhari' ke amr. Ya kan? Kasrah pada hamzah wasal di kata irji'u ini kasrah yang disebabkan karena menyesuaikan huruf ketiga. Karena jim yang kasrah, maka hamzahnya kasrah. Makanya bukan kasrah asli. Nah, ketika bukan kasrah asli dia masuk kaidah tafkhim. Gitu ya, bukan masuk tarkik walaupun sebelumnya kasrah. Jadi bukan dibaca irji', tapi dibaca irji'. Gitu ya. Makanya kalau baca al-fajr misalnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Itu. Jangan dibaca irji'i, tapi irji'i, kembalikan posisi ro tafkhim. Berarti posisi ro ketika mau fathah ataupun dhammah. Bukan ir. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gitu ya. Nah, baru setelahnya yang tadi ya. Yang apa namanya? Illam takun min qabli harf isti'la. Jadi bukan sebelumnya dan setelahnya itu bukan huruf isti'la. Dalam hal ini misalnya apa? Ro sakinah sebelumnya kasrah, setelahnya ada huruf to. To ini kan huruf isti'la dan juga itbaq gitu kan. Maka di sini jangan dibaca dengan tipis. Jadi bukan dibaca qir, tapi qirqos. Bisa diambil dalam satu surat Al-An'am ya. Saya ingat saya surat Al-An'am ayat 7 halaman pertama. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim. Qirtas ya, kata qirtas. Nah, sini bukan dibaca qirtas, dibaca qirtas. Kenapa? Karena di sini istilah lebih kuat didahulukan daripada kasrah pada huruf qaf sebelum huruf ra. Itu ya, apalagi di sini qaf sama ta sama-sama huruf istilah. Diapit dua huruf istilah plus to-nya huruf itbaq, maka dibaca dengan apa? Dengan tafkhim. Begitu pula kasusnya di mirsad al-fajr. Inna rabbaka labil mirsad. Di sini bedanya mimnya istifal. Tapi setelahnya huruf shad ada isti'la. Ketika ada huruf isti'la itu biasanya yang istifal ngalah itu. Gitu ya. Selama bisa ngalah dia ngalah. Jadi bukan dibaca mirsad tapi mirsad. Catatan penting ini istifal isti'la tafhim tarkiknya ini adalah pada kondisi tertentu seperti huruf ro ya. Kalau kemarin ya misal di bagian yang fi dzikri ba'd tanbihat yang ini bukan berarti kita membolehkan yang istifal dibaca isti'la. Kalau ini kan semuanya dalam keadaan harokat gitu ya. Kalau dalam keadaan harokat bukan kaidah huruf ro, apalagi bukan huruf ro, maka jangan disamakan hukumnya dengan hukum ro gitu ya. Dalam hukum ro itu berlaku tuh mengalahnya istifal dari isti'la gitu kan. Ro itu kan huruf istifal ya. Itu kan masuk juga infitah, tapi dia punya sifat tebal pada kondisi tertentu dan tipis pada kondisi tertentu gitu kan. Berbeda dengan huruf-huruf yang ini kalau kita praktek ini misalnya makhmasah ketemu mim ketemu shad ketemu kha wal yatalattaf lam ketemu to, ini tipis tebalnya harus dibedakan gitu. Jangan yang tipis ngikut tebal. Nah, kalau yang ini qirtas tadi ini karena ketemu huruf isti'la apalagi dalam keadaan sukun untuk huruf ro, yang huruf ro ini huruf tentatif ya, huruf tentatif menyesuaikan tebal tipisnya, maka di sini berlakulah mengalahnya huruf istifal dari isti'la gitu ya. Nah, ini tafhim tarkik. Nah, sekarang wajahan.
Wajah ini dua cara baca. Kalau tadi kan di matan wal khulfu fi firqin dikasrin yujadu. Wal khulfu fi firqin dikasrin yujadu. Contohnya hanya kata firqin saja. Ya, firqin ini di surat Asy-Syu'ara, fa kana kullu firqin kaqaudil azim. Nah, di sini kenapa dinamakan wajahan dan kenapa dimasukkan kategori wajahan? Wajah itu dalam istilah ilmu qiraat cara baca wajah, ya, wajah. Jadi bukan wajahnya maksudnya wajah kita, bukan. Jadi wajah itu cara baca. Wajahan dua cara baca. Aujuh jamaknya tiga cara baca atau lebih, gitu ya. Nah, dalam kaidah ini ada dua cara baca, berarti boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarqiq. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti kaidah yang ada pada rumusan sebelumnya. Contoh misalnya kita pakai kata firqin. Firqin ini kenapa boleh dibaca tafkhim, baca tarqiq ya? Firqo. Kalau kita tafkhim nih, firqo. Kalau tarqiq, itu tafkhim. Kalau tarqiq, firqo. Firqin dengan firqin. Bisa tafkhim, bisa tarqiq. Kalau waqaf, walaupun nanti ada sebagian ulama mengatakan nanti kalau misalnya waqaf itu didahulukan tafkhim. Fakana kullu firqo. Nanti kalau wasal boleh diwacara baca. Fakana kullu firqin atau fakana kullu firqin. Walaupun nanti tetap ada menguatkan tafkhim didahulukan dari baca tarqiq. Nah, ala kulli hal dua cara baca ini boleh ya, nanti tergantung torik jalur periwayatan yang baca. Nanti ini ada kaitannya dengan pembahasan mat ya. Kalau kita pakai matnya yang dua harokat untuk jais munfasil, torik thaibatun nasyr itu nanti ada kaidahnya, masuk kaidah tafhim tarqiq nih, kata firqin ya. Nah, kenapa di sini boleh dibaca dua cara baca? Dia sebenarnya kaidahnya mirip dengan kata qirtos nih, yang nomor 6 ya. Mirip. Ya, artinya setelah ro sakinah itu ada istilah. Cuman bedanya istilahnya kasroh. Nah, kalau ini kan istilahnya fathah. Kalau istilahnya fathah, maka didahulukan bahkan harus dibaca tafkhim. Sementara kalau istilahnya kasrah, maka disinilah yang tidak ada kaidahnya. Karena tidak ada kaidahnya menampung, ya maka dibaca dua cara baca. Begitu pula misalnya misra, ya misra atau qitri. Ini sama, misalnya roknya sebelumnya sakinah, sebelumnya kasrah. Cuman tetapi ternyata sebelumnya sakinahnya bukan ya, sakinahnya malah huruf istilah itbar. Dan di sini nanti misra di sini ini nama negara Mesir ya. Dalam Al-Qur'an itu ada dua kata Misr yang maknanya berbeda. Ada misron. Ya, misalnya qulnah bi qamis apa? Misron di dalam Al-Baqarah 6162 ya. Ya musala nasbir al wahidin fadu la nabata jannah. Ada kata ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Al-Baqarah 62 saya. Ya, ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum. Potongan ayatnya yang panjang itu. Nah, di situ di situ apa? Di situ misronnya itu artinya penjuru. Ya, karena dia pakai tanwin. Itu, pakai tanwin. Kalau yang nggak pakai tanwin, contohnya di surat Yusuf, udkhulu misra insyaallahu aminin. Perkataan Nabi Yusuf ketika sudah ketemu bapaknya dan saudara-saudaranya, ya datang ke negeri Mesir, di akhir surat Yusuf itu satu halaman terakhir ya, dikatakan falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawahi wa qala dakhulu misra udkhulu misra insyaallahu aminin. Dia nggak pakai tanwin. Kenapa? Karena ghairu munsharif. Dalam kaidah ilmu bahasa Arab, ghairu munsharif salah satunya adalah untuk isim alam. Isim alam salah satunya nama-nama negara, nama-nama kota, nama-nama negeri. Nah, Misra ini maksudnya udkhulu Misra, nggak pakai tanwin, ini adalah Mesir, negara Mesir maksudnya. Tapi kalau Misron bisa pakai tanwin, Misrun, Misron, Misrin, itu adalah penjuru. Nah, itu ya. Nah, untuk hukum tafhim tarqiqnya, ya, untuk tafhim tarqiq berbeda. Yang menjadi pembahasan di wajahan ini hanya Misra saja yang dengan maknanya negara Mesir. Contohnya di surat Yusuf, udkhulu Misra insyaallahu aminin. Kalau di wasol ini jelas harus dibaca tafhim Misra. Yang menjadi pembahasan kalau waqaf. Apakah harus dibaca tafhim Misr atau Misr? Jawabannya boleh dua cara baca. Karena kaidahnya tidak ada yang menampung. Gitu. Dia sebenarnya kaidah mirip dengan
dengan qadir ya. Dengan qadir. Hampir mirip walaupun sebelumnya asalnya fathah. Tapi dia sebelumnya masalahnya bukan ya gitu. Kan harusnya sebelumnya ya sakinah gitu kan. Ternyata dia shad sakinah. Oleh karenanya ditampunglah dua cara ya, karena tidak ditampung dengan kaidah tafhim ataupun tarqiq yang sesuai. Al-Qibri juga sama. Nah, yasri nuzur ini asalnya ada ya, namanya ya atiz zawaid, ya tambahan. Jadi asalnya contoh yasr itu di surat Al-Fajr. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Nuzur di surat Al-Qamar. Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Ya. Itu dan itu diulang beberapa kali ya di surat Qamar itu. Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Ada juga fadzuqu 'adzabi wa nuzur. Itu asalnya kenapa dia diberikan harokat kasroh? Kasroh ini menggantikan ya yang terhapus. Dalam ilmu rosem itu namanya hadfu ya atiz zawaid, menghapus ya atiz zawaid untuk meringkas penulisan. Asalnya ada yasri, nuduri, dan itu bedakan ya atiz zawaid sama ya atil idhofah. Ya atil idhofah itu kepemilikan. Ini zawaid artinya dalam sisi penulisan saja ada ya-nya yang tidak bermakna kepemilikan. Yang maknanya ana, nuduri, bukan maksudnya nudur plus ana, bukan. Tapi nuduri emang asal tulisannya ada ya tambahan dalam penulisannya. Tapi dihapus diganti dengan kasroh. Nudur, yasr, asalnya yasri, nuduri. Nah, sekarang dalam hukum roknya gimana? Kalau kita misalnya wakof. Kalau wakof, berarti kan roknya sakinah. Tapi ternyata dia menggantikan ya yang terhapus. Maka di sini dua cara baca. Walaili idza yasr. Tafkhim. Kenapa jadi tafkhim? Karena menyesuaikan tulisan, nggak ada ya di sini. Ya kan? Kalau nggak ada ya udah berarti tidak perlu dibaca tarqiq. Kalau dibaca tafkhim, kalau dibaca tarqiq, walaili idza yasr. Boleh juga menyesuaikan asal. Asalnya tadi kan yasri, gitu kan? Boleh. Begitu pun nuzur. Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Menyesuaikan kaidah asal dari ro, bahwasanya ro sebelumnya dhammah tafkhim. Tapi bisa juga dengan tarqiq. Fakaifa kana 'adzabi wa nuzur. Wa nuzur. Menyesuaikan asal dari ro-nya yang ada ya-nya. Nah, walaupun dua kata ini memang diperselisihkan, dua cara baca, ada sebagian ulama mengatakan cara tarqiqnya itu lemah riwayatnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ada sebagian ulama mengatakan membaca kasroh, membaca tarqiq pada kata yasr dan nuzur itu lemah riwayatnya. Sehingga lebih didahulukan dengan tafkhim. Makanya kalau kita baca Al-Fajr, walaili idza yasr, didahulukan tafkhim. Dibaca Al-Qamar ada ayat fakaifa kana 'adzabi wa nuzur, itu dibaca tafkhim, lebih aman dari perselisihan yang ada. Walaupun saya bilang yang bilang lemah riwayat itu sebenarnya nggak semua ulama sepakat gitu ya. Nggak semua ulama sepakat. Kayak misalnya di Syarah Salsabil Syafi, pencarahnya bilang itu riwayatnya lemah gitu. Riwayatnya lemah. Tapi di pensyarah kitab tajwid lain, sebagian pensyarah Jazariyah mengatakan boleh gitu, dibaca tarqiq menyesuaikan asal. Al-iqal itu khilaf dalam ilmiah, itu nggak masalah ya. Kita boleh milih yang mana, tapi kalau saran saya untuk yang yasr nuzur ini dahulukan tafkhim gitu ya. Karena ada khilaf di situ. Al-khuruj minal khilaf mustahab ya. Kita keluar dari persisian itu lebih baik ya, dianjurkan. Gitu, oke. Itu mungkin kaidah untuk huruf ra. Nah, kita mau satu bab lagi ya, insyaallah bisa. Kita baca yang berikutnya ini sebenarnya adalah bahasan lanjutan ya dari penerapan praktek ya sifat huruf. Kalau kemarin dibahas tentang tarqiq tafkhim ya, pada beberapa huruf ya. Misalnya untuk istifal, isti'la gitu ya. Terus juga misalnya untuk menjelaskan syiddah, menjelaskan jahar, qalqalah ya. Lalu udah hukum ro, kita udah bahas tarqiq tafkhim, tarqiq wajahan huruf ro. Nah, sekarang baru huruf lam. Huruf lam, bagaimana lam dibaca tafkhim, baca tarqiq, terus beberapa aplikatif dari sifat-sifat yang lain yang belum terbahas di bahasan sebelumnya. Babul lamatu ahkamin mutafarriqah. Qala al-muallif rahimahullah wa fakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka'abdullahi
وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا للطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحبت مع بسوت والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحذورا عصى وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل رب وبلى وأب في يوم مع قالوا وهم وقل نعم سبح لا تزغ قلوب فالتقم. Baik. Wafakhimil lam min ismillahi, tafkhimkan huruf lam pada isim Allah, isim jalalah. Itu ya. Jadi kita kenal ada istilah ismul jalalah, dan saya lebih senang pakai istilah ismul jalalah daripada lafzul jalalah ya. Karena dalam bahasa Arab ism itu adalah kata yang mengandung makna. Tapi kalau lafaz itu belum tentu mengandung makna. Gitu ya. Itu singkatnya seperti itu. Makanya sebagian besar ulama nahwu itu mengatakan bukan lafzul jalalah tapi ismul jalalah. Ya. Lam pada ismul jalalah ditafkhimkan kalau apa? Kalau fathah ataupun dhammah. Maksudnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah ataupun dhammah. Ini kaidah untuk lam. Jadi lam itu punya sifat tafkhim tarqiq tapi khusus. Khususnya di mana? Di pembahasan ismul jalalah saja. Gitu ya. Tidak pada yang lain. Contohnya Abdullah. Ya, sebelumnya dhammah, maka Allahnya dibaca tafkhim. Abdullah. Bukan Abdullah. Tapi Abdullah. Abdullah. Bukan Abdullah. Gitu ya. Jadi baca lamnya itu, lam tafkhim itu baca seperti posisi ro tafkhim. Lo. Ro. Lo. Ro. Lo. Tebal itu bukan tebal karena menaikkan pangkal lidah. Tapi tebal karena posisi lidah yang menghasilkan suara tebal. Dalam hal ini adalah ujung lidah saja, ya tidak berpengaruh pada menaiknya pangkal lidah, apalagi menempel lidah ke langit atas. Jadi tebal ya huruf ro dan tebal huruf lam itu hanya dipengaruhi vokal ya, bukan pengaruh dari naiknya pangkal lidah, bukan kontribusi lidah sebagaimana di pembahasan sifat istiqlah itu Pak. Gitu ya. Jadi bacanya Abdullah bukan Abdullah. Kalau dalam bahasa kita nggak apa-apa, Pak Abdullah, ada namanya Pak Abdullah, yang dibaca Abdullah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, Abdullah, gitu ya. Wa harfal isti'la'i fakhtim wa khususan li tabaq aqwa nahwu qala wal asr. Di sini hanya disampaikan satu kaidah saja tafkhim. Selama sebelumnya dhammah fathah, maka Allahnya dibaca tafkhim. Untuk tafkhim lam ismul jalalah. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau kasrah berarti dibaca dengan tipis. Dengan tarqiq gitu ya. Nah ini mungkin sedikit gambarannya ya. Jadi untuk hukum lamnya dalam hal ini adalah ismul jalalah. Tarqiq itu asal hukum lam ya. Asal hukum lam itu kita mengucapin la, li, lu, al, il, ul itu asalnya tarqiq semua. Dan ini menjadi dihukumi tarqiq khusus ketika pada hukum ismul jalalah kalau sebelumnya kasrah bismillah, alhamdulillah itu sebelumnya kasrah, harokat kasrah, huruf harokat kasrah, maka dibaca tarqiq. Lalu dibaca tafkhim untuk ismul jalalah kalau didahului harokat fathah dan dhammah. Nah, satu lagi tambahan saja, nggak ada di matan ya. Tapi sebagai tambahan wawasan, ada namanya nanti taghlidh. Taghlidh itu bunyinya lebih tebal atau hanya istilah saja untuk membedakan istilah tafkhim pada ismul jalalah. Itu bunyi tebal, sama-sama tebal taghlidh itu. Yaitu bacaan Warsh. Untuk riwayat Warsh itu kaidahnya lam sebelumnya huruf tebal itu dibaca tebal. Contoh misalnya as-shalah, as-shalah, at-talaq, mau-tala'. Itu nanti dibacanya Imam Warsh bacanya as-shalah, as-shalah, at-talaq, mau-tala'. Itu ya contohnya. Misalnya salamun hiya hatta matla'il fajr. Nanti bacaan Warsh salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla' as-shalah misalnya wa aqimus shalah gitu. Itu bacaan Warsh. Jadi dari itu hanya infiradat Warsh. Termasuk bacaan yang sendiri. Artinya enggak ada imam membaca itu kecuali bacaan Warsh. Nah, itu kalau mau lam tebal
yang punya hukum lam tebal tuh hanya dia. Selain untuk bahasan ismul jalalah. Kalau ismul jalalah sebenarnya sepakat ya. Tafhim tarkik sepakat dengan kaidah yang tadi disampaikan. Selama sebelum fathah dhammah dibaca tafhim, sebelumnya kasrah dibaca tarkik gitu ya. Seperti itu. Baik. Berikutnya wa harfal isti'la ifahim makhsusah. Huruf isti'la ditabalkan secara khusus waktu solil tubaqu aqwa nahu qala wal asah. Khususnya untuk yang itbaq ya. Jadi isti'la kita udah bahas isti'la itbaq. Itbaq itu lebih tebal. Maka bedakan ketebalannya. Contohnya qala sama aso. Ketebalan qaf sama shad di sini beda. Jadi jangan qafnya dibaca ula. O. Itu ketebalan. Karena qaf itu isti'la tapi infitah. O. Jadi tidak sampai menempelkan. Jadi nggak semua lidah itu berkontribusi naik ke langit atas. Hanya pangkal doang. O. Itu udah cukup. Bukan u, ula, waqula. Itu jadi itbaq. Ya, itu menyalahi kaidah sifat. Salah satu sifat qaf gitu ya. Beda dengan aso, so, do, o, zo. Itu kontribusi lidahnya main semua. Dari pangkal sampai tengah. Menaik dan menempel ke langit atas, maka lebih tebal secara bunyi. Gitu ya, itu bedakan. Jadi untuk isti'la sama itbaq sama-sama tebal, cuma tingkat ketebalannya lebih tebal itbaq, baru isti'la. Jadi qala al-'asa gitu ya. Wa bayyana al-itbaq min ahadtu ma' basalta wal khulfu bi nakhluqukum wa qa'. Juga jelaskan sifat itbaq pada kata ahadtu ya. Ahadtu. Di sini ahadtu di sini nanti ada hukum idgham sebenarnya. Jadi idghamnya namanya naqis, tetapi sifat tebalnya tetap harus ada. Gitu. Makanya kan juga namanya naqis itu masih menyisakan sebagian sifat. Nanti di bahasan hukum idgham kita akan bahas kembali. Di sini harus dibaca pokoknya harus dibaca dengan sifat isti'la dan itbaq, tapi tidak dibaca dengan qalqalah karena dia nggak diidghamkan. Jadi harus tetap dibaca ketebalannya ahadtu, bukan ahadtu. Kalau ahadtu jadi murni masuk ta. Gitu ya. Jadi harus dibedakan untuk sama ta. Ahadtu. Berikutnya basalta juga sama. Basalta, jangan dibaca basatta. Jangan langsung ke ta, harus ada poknya dulu. Begitu pula wal khulfu bi nakhluqukum maqa. Tetapi berbeda kalau di pembahasan kata nakhluqukum. Nakhluqukum di al-mursalat ya, pojok kanan atas, halaman kedua. Alam nakhluqukum mimma immahin. Di sini bisa dua cara baca. Bisa dibaca dengan langsung kaf murni, idgham kamil, atau nakis, artinya qafnya masih disisakan sifat isti'lanya masuk ke kaf. Jadi kalau pakai cara yang sempurna lebih enak ya. Masuk ke kaf semua nih. Alam nakhluqukum mimma immahin. Itu ya kalau langsung murni masuk ke kaf. Artinya qafnya nih hilang sama sekali. Makhraj dan sifat. Tapi kalau misalnya untuk yang nakis, maka di sini harus apa? Sisakan sifat istilah qaf. Alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum. Nakhluqukum mimma immahin. Nah, walaupun dibilang khulf di sini ada dua cara baca tadi, yang lebih diunggulkan sebenarnya yang kamil ya, yang sempurna peleburannya. Jadi tetap didahulukan sebenarnya banyak mayoritas ulama qiraat bacanya dengan apa? Dengan sempurna ke kaf. Jadi tidak menyisakan apa? Qaf sama sekali. Dan itu lebih mudah ya. Kita langsung baca ke kaf. Alam nakhluqukum, alam nakhluqukum. Yang berpendapat dengan apa? Disisakan qaf itu hanya dua imam, yaitu Imam Maki bin Qais ya. Ada nggak teman di sini? Nih ya, jadi kemarin itu masuk hukum-hukum khusus dalam qiraat ya. Salah satunya adalah alam nakhluqukum. Alam nakhluqukum nomor 9. Jumhur qurra baca idgham kamil. Artinya nanti qafnya nggak disisakan sama sekali, nggak ada istilahnya, hurufnya juga nggak ada. Itu lebih mudah kan. Tapi nanti pendapat Imam Al-Makki dan Ibnu Mihran ya, itu bilang idgham naqis. Jadi harus disisakan qafnya. Ini pendapat minor ya. Tambahan wawasan saja. Oke, berikutnya wahris 'ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi ma'dhalalna. Ini pembahasan jelasin sukun. Gitu ya. Apa sukunnya? Misalnya ja'alna,
an'amta al-maghdubi dhalalna. Ini jangan sampai lam itu mantul. Keseringan itu dalam praktek itu mantul. Ja'alana an'amta al-maghdubi dhalalna. Itu kan nggak jadinya nggak sesuai dengan sifat lam dan juga nggak sesuai dengan sukun. Sukun itu kan nggak mantul. Itu kan sukun nggak mantul, terus huruf-huruf yang disukunkan juga nggak ada yang punya sifat qalqalah. Lam, nun, ghain, nggak ada sifat qalqalah. Maka jangan dipantulin atau malah diharokatin. Ja'alana ada kecepatan misalnya. Misalnya waja'alna lakum misalnya. Waja'alana lakum. Harusnya waja'alna lakum. Mau antum baca hadar sekalipun, baca cepat sekalipun, sebisa mungkin jangan sampai sukun itu malah diharokatkan atau mantul. Ja'alana, jangan begitu. Ja'alna an'amta al-maghdubi dhalalna. Gitu ya. Wa khallisun fitaha mahdhuran asa khawfa ishtibahi bi mahdhuran asa. Ini jelaskan infitah. Ini saya singkat aja ya. Memang ini pengulangan aja sih dan buat praktek aja. Ini itu kata-kata merahnya ini contoh-contohnya. Ini perintah-perintah aja. Jelaskan infitah dal sama sin. Mahdhuran asa. Jangan sampai nanti mahdhuran dal jadi dha, mahdhuran. Ganti huruf. Karena kan dha sama dha satu makhraj. Itu ada bahas ya. Asa jangan dibaca asa, sa. Jadi bukan infitah, jadi itbaq. Nanti jadi ngarah kepada apa? Huruf shad, asa. Itu ya. Asa artinya itu adalah secara arti bisa beda ya. Asa itu semoga. Asa itu durhaka, jauh. Maknanya jauh gitu ya. Mahdzuran diperingati, mahdzuran dilarang. Hampir mirip-mirip sebenarnya sih, hadar sama hadhar. Tapi ya konteksnya bisa berbeda kan gitu. Dijaga yang penting infitah, yang itbaq gitu. Jangan dicampur-campur. Wara'i syiddatan bi kafin wa bita ka syirkikum wa tatawaffa fitnata. Jaga sifat syiddah kaf sama ta. Syirkikum tatawaffa. Jadi jangan rokhawah. Syirkikum kikum caca waffa fitnata. Jadi rokhawah. Jadi jaga sifat syiddahnya. Syirkikum caca waffa fitnah gitu ya. Artinya jangan sampai ada aliran suara yang berlebih, itu kaf sama ta pada kata apapun. Nah, contohnya diberikan contoh syirikikum caca waffa fitnah. Wa awwalai mithli wa jinsil insakan ada game ka qurbi wa balla wa abin. Ini masuk pembahasan idgham mutaqarribain mutajanisan ya. Qurbi ini lam ketemu ra mutaqarribain diidghamkan gitu ya. Kalau balla ini lam ketemu lam mutajanisan. Dijelaskan idghamnya maksudnya gitu. Rabbi jangan dibaca qul rabbi. Jelas itu bukan berarti izhar ya. Jelas itu berarti jelas idghamnya gitu. Jadi bukan maksudnya jelas berarti baca lam dan ra-nya dipisah. Qul rabbi bukan. Kan lam sama ra nanti ini kan masuk kaidah huruf ya yang berdekatan makhraj maka diidghamkan. Idgham itu ada karena nanti untuk apa? Untuk mempermudah dan mengefektifkan bacaan gitu ya. Pun nanti ini juga kita bisa perinci di bab idgham ya, bab idgham di bab berikutnya. Ini tinjauannya sebenarnya alaqatul huruf ya. Kalau di Tuhfatul Atfal itu bagian yang itu, infis sifati wal makharij tafakharfani fal mithlani fihi ma ahaq dan seterusnya. Jadi bagian tinjauan hubungan antar huruf. Nah, ini lam sama ra ini untuk taqarrub idgham, lam sama lam ini kategori tamatsul ya. Afwan, tadi bukan mutajanisan, saya salah. Mutamathilan, huruf sama, makhraj sama. Kalau mutaqarriban lam sama ra, makhraj dekat, sifat beda. Nah, kalau yang mutajanisen, makhraj sama, sifat beda gitu ya. Ada juga contoh misalnya fi yaumi. Nah, ini wa abin jelaskan, maksudnya jelaskan di sini izhar. Jadi jangan diidgham walaupun ada sebab idgham. Misalnya fi yaumi. Ini kan kesana sama-sama ya. Jadi kesannya seakan-akan idgham mutamathilan. Padahal bukan. Padahal ini yang satu ya maddiyah, yang satu ya yang di tengah lidah. Begitu pula qalu wahum. Qalu qaunya maddiyah, qau yang di sini juga di syafaten. Nah, ini jangan diidgham karena hakikatnya hurufnya berbeda walaupun fisiknya sama gitu ya. Jadi jangan dibaca fi yaumi. Bukan idgham, tapi dibaca fi yaumi. Gitu ya. Atau qalu wahum, bukan qalu wahum.
Itu karena dia hakikatnya berbeda waw dan ya. Begitu pula waqul na'am, jelaskan lam sama nun karena dekat makhraj ya. Jadi jangan nyampur kun na'am, jangan masuk idgham. Sabbihu ini juga sama ha sama ha. Praktek nih. Ya, sabbihu jangan sampai dua-duanya ha, sabbihu. Jangan sampai dua-duanya ha, sabbihu. Yang satu haknya tengah, yang satu haknya pangkal. Sabbihu. Itu ya. Berikutnya la tuzil quluba. Nah, tadi yang saya singgung, yang setoran sampai sini tadi, ini ghain jangan di idgham. Yang paling sering itu kadang di idgham. La tuzil qulubana, la tuzil qulubana. Akhirnya ghainnya hilang. Padahal nggak ada hukum idgham di sini. Walaupun ghain sama qaf tinjauannya sebenarnya dekat ya. Ghain kan di ujung tenggorokan, qaf itu di pangkal lisan. Sebenarnya kan perbatasan tuh. Cuman kan kalau kita bahas tajwid bukan hanya masalah kaidah teori, riwayat. Ada nggak riwayat yang idgham? Nggak ada. Nggak ada mengidghamkan ghain ke qaf walaupun sebabnya ada. Maka jangan diidgham gitu ya. La tuzil qulubana ya, disempurnakan dulu ghainnya. La tuzil la tuzil qulubana. Faltaqam. Lam ketemu tak juga sama. Jelaskan jangan di idgham, jangan fat taqam tapi fal taqam. Fal taqamahul hautu wa huwa mulim gitu ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini agak berlebih ya. Jadi mungkin saya pending dulu. Maksudnya saya selesaikan sampai sini. Untuk pertanyaan bisa chat aja di grup ya. Bisa chat di grup segala macam, insyaallah saya akan jawab sesuai waktu ya, silakan digunakan. Untuk praktek yang kemarin ya itu masih ada hak antum antuna. Mungkin besok setelah setoran matan sebelum mulai mungkin kita bisa praktek ya, yang kemarin udah praktek mungkin gantian ya. Boleh. Kalau nanti nggak cukup juga ya nanti yang bagian tadi juga perlu praktek sih, yang bagian babul lamat wa ahkamu mutafarriqat juga perlu praktek ya. Itu nanti kalau nggak cukup bisa japri saya bagi yang mau ya. Bagi yang mau japri dengan voice note nanti bisa saya betulkan satu persatu. Baik, itu saja mungkin ya. Insyaallah kita berarti besok sudah masuk ke bab berikutnya dan ini sudah setengah kitab ya. Ya, alhamdulillah pertemuan ke-9 sudah setengah kitab. Setelahnya itu bab budhadha, setelahnya itu insyaallah bisa setengah lagi kita tuntaskan daurah ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.